Untuk trading mingguan 7-11 Maret 2022, return kita sekitar 7,25%. Oke, selamat bergabung rekan-rekan semua. Kembali lagi di Jans Trader. Bagi rekan-rekan yang baru menemukan video saya, di channel ini kalian dapat belajar technical analysis secara lengkap yang saya sudah rapikan di dalam playlist. Silakan berkunjung untuk mempelajari lebih lanjut. Bagi rekan-rekan yang ingin berdiskusi lebih lanjut, saya juga sediakan grup diskusi, linknya ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita move ke tradingview.com. Sebelumnya, kita update terlebih dahulu saham-saham yang direkomendasikan pada minggu lalu. Yang pertama ada MDKA. Untuk MDKA, ini lompat di hari pertama, dan low-nya ada di 4250. Jadi, dengan demikian kita bisa entry di 4250. Untuk Fibonacci-nya saya hapus dulu. Dan di hari kedua, di sini, sudah menyentuh area TP-nya kita. Di hari kedua, close di harga 4.700. Oke, jadi bisa kita katakan kita bisa entry di 4250 dan keluar di 4.700. Karena 4.700 merupakan harga penutupan di hari kedua, di saat dia sudah menyentuh area TP-nya kita. Dan itu artinya plus sekitar 10%. Kemudian ada saham Antam. Oke, untuk Antam saya perbesar dulu. Antam di hari pertama itu gap opennya cukup tinggi. Jadi low-nya itu ada di sekitar 2480. Jadi itu artinya kita bisa entry di area tersebut. Walaupun area tersebut bukan area entry-nya kita karena terjadi gap, tapi buat teman-teman yang bisa ambil di 2480. Begitu. Dan untuk Antam di hari pertama sebenarnya sudah menyentuh TP idealnya. Dan di sini terlihat high-nya itu ada di 3170. Jadi untuk rekan-rekan yang hold bisa jual di 3170, jual di hari kedua. Nah, maka bisa kita update untuk Antam 2480 untuk entry-nya. Sedangkan untuk out-nya di hari kedua itu 3170. Itu adalah high-nya gitu. Untuk teman-teman yang jual di high dan persentasenya sekitar 27,82% untuk return-nya. Yang ketiga ada saham Entek. Oke, untuk Entek di sini terlihat jelas kalau kita loss ya. Nah, di hari pertama menyentuh area titik supportnya. Low-nya itu ada di 2180 di hari pertama. Jadi kita bisa entry di titik entry-nya kita yaitu di 2220. 2220 dan kemudian di hari kedua sudah melewati area close-nya kita. Maksud saya sudah melewati area stop loss-nya kita. Jadi stop loss-nya sudah terlewati. Dengan demikian, kita bisa keluar di area stop loss-nya kita di 2110. Dan minus sekitar 4%. Hampir 5% bahkan. Ini jelas kita cut loss. Selanjutnya ada INDX. Untuk INDX kita entry di 230 sampai 236 dan di hari kedua koreksi sampai menyentuh harga 216. Itu artinya kita bisa match di harga 230. Bisa entry di 230 dan di harga terakhir itu di 224. Close Jumat kemarin di 224. Sedangkan untuk TP-nya belum tercapai ya, untuk TP satunya di tipis-tipis belum tercapai.
Jadi bisa kita katakan untuk INDX entry di 230 dan harga terakhir di 224. Dan itu artinya minus sekitar 2,6. Belum di cut loss karena masih berpotensi untuk naik. Ini masih di hold. Yang terakhir ada ISSP. Oke, saya hapus dulu untuk Fibonacci-nya. Untuk ISSP di hari kedua sempat koreksi sampai titik low-nya itu di 436. Sedangkan untuk area entry-nya kita itu ada di 446 sampai 460. Jadi bisa dikatakan 446 kita bisa match di 446. Di area entry-nya kita bisa match di hari kedua. Dan terlihat jelas kita sudah menyentuh area TP pertama. Di Jumat kemarin itu menyentuh TP pertama di 470 karena high-nya itu ada di 474. Jadi 470 sudah match. Gitu. Walaupun pada akhirnya candle merah, tapi who's care gitu. TP pertama sudah tersentuh. Jadi untuk ISSP bisa dikatakan entry di 446 dan out di TP pertama 470. Itu profit sekitar 5%. Keterangannya TP pertama. Dengan demikian, untuk trading mingguan 7-11 Maret 2022, return kita sekitar 7,25%. Ini merupakan angka yang cukup besar dalam trading mingguan, apalagi sifatnya untuk swings ya. Mungkin demikian update dari saham-saham minggu lalu. Selanjutnya kita akan cek IHSG kita terlebih dahulu sebelum masuk ke rekomendasi mingguan. Oke, ini gambaran dari IHSG. Terlihat masih terjadi konsolidasi. Walaupun dalam beberapa hari terakhir IHSG kita terlihat membentuk candle hijau. Untuk lebih mudah kita akan ubah candlenya ke mingguan, ke weekly. Oke, terlihat jelas di sini IHSG kita membentuk shadow lower yang sangat panjang, ekor bawah yang sangat panjang. Dan sebenarnya di sini terlihat jelas bahwa IHSG kita sebenarnya minus 0,08. Ada keterangannya di atas minus 0,08. Walaupun candlenya hijau itu karena opennya lebih rendah daripada close di Jumat kemarin. Dan kalau dibandingkan dengan minggu lalu sebenarnya IHSG minus 0,08. Dan melihat IHSG ini kemungkinan akan konsolidasi namun cenderung bergerak positif ke atas. Itu untuk IHSG. Kira-kira demikian. Selanjutnya untuk saham-saham minggu depan. Yang pertama itu ada saham BGTG. Terlihat jelas BGTG sedang berada di area support dan konfirmasi akan melakukan rebound. Dan asumsi kita BGTG akan menuju area resistennya di sini dan mungkin akan sampai di sini. Dan ini didukung dengan MACD yang sudah membentuk atau mengarah ke atas dan membentuk histogram yang merahnya sudah kabur-kabur, itu artinya menuju area atas. Dan kemarin Jumat itu candlenya merah namun volumenya sangat kecil, itu artinya orang-orang cenderung tidak ingin lagi menjual gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi akumulasi distribusi secara bandarmologi, terdapat broker YP yang melakukan akumulasi. Dan namun di samping itu ada sisi yang sedang melakukan distribusi. Jadi tidak terlalu signifikan untuk akumulasi distribusinya. Namun secara teknikal ini sangat menarik karena masih berada dekat di area support. Kalaupun dia gagal rebound, kita masih rugi sekitar tipis lah. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan Fibonacci. Kurang lebih seperti ini kalau digambarkan Fibonacci-nya. Jadi untuk BGTG bisa entry di area 210 sampai di supportnya di 196. Oke, selanjutnya untuk stop loss-nya ada di bawah area Fibonacci-nya. Di bawah 186 mungkin jika close di bawah 184. TP pertama ada di 228. TP pertama di 228. TP kedua ada di resistennya di 248. TP
idealnya ada di 284 di area resistennya di sini. Dan untuk trading plan-nya kurang lebih seperti ini. TP idealnya ada di 284 dan kalau kita gambarkan trading plan-nya kurang lebih seperti ini. Begitu. Jadi untuk BGTG sangat menarik karena stop loss-nya kurang lebih 6%. Jadi masih dekat dengan area support gitu. Sedangkan untuk reward-nya itu bisa sampai 44% idealnya. Selanjutnya saham kedua ada PTPP. Ya, ini merupakan bentuk chart dari PTPP. Di Jumat kemarin ini candle-nya bagus, close-nya itu high dan didukung dengan volume yang sangat besar. Serta candle-nya ini telah menembus resistennya, terlihat jelas menembus resisten dan membentuk pattern double bottom. Jadi terlihat jelas ini saham sangat menarik secara teknikal dan MACD-nya juga mulai bersilangan mengarah ke atas. Kemudian kalau kita lihat secara bandarmologi untuk PTPP ini dibeli oleh asing sekitar 10 miliar dan diakumulasi oleh AK, CC, dan RX. Jadi cukup menarik secara bandarmologi maupun teknikal karena banyak juga yang bertransaksi pada emiten ini. Oke, jadi untuk area entry-nya bisa di harga terakhir sampai di area support-nya. Itu di 190 sampai dengan 160. Ini area entry. Selanjutnya stop loss ada di bawah area support yang baru ini. Ada di area support yang baru sekitar 1025. Dan untuk TP pertama ada di resisten terdekat itu di 165. Selanjutnya TP kedua kita menggunakan strategi chart pattern dengan mengukur double bottom, kemudian kita pindahkan ke sini. Ada di 1265, sedangkan untuk idealnya ada di resisten berikutnya 1315. Kurang lebih seperti ini. Ini TP pertama, TP kedua, dan TP ketiga. Untuk stop loss-nya ada di sini sekitar 4%, cukup bagus untuk price reward-nya. Jadi ini cukup menarik PTPP untuk ditradingkan dalam 1 minggu ke depan. Silakan rekan-rekan pertimbangkan dan analisis kembali. Saham ketiga ada AMRT. Untuk AMRT di sini terlihat jelas, saya sudah analisis sedikit, sudah menembus resisten dan asumsi kita akan menuju resisten yang baru. Terlihat jelas juga MACD-nya sudah membentuk histogram hijau dan berpotongan mengarah ke atas. Itu artinya berpotensi untuk cenderung naik ke atas. Dan 2 hari terakhir juga candle-nya cukup bagus ya. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi untuk AMRT, dibeli oleh asing sekitar 9 miliar. Namun terjadi distribusi oleh KJ. Didistribusi oleh KJ. Yang tampung itu ada AK, CC, dan BK. Ya begitu untuk bandarmologinya, tapi secara teknikal cukup menarik. Oke, langsung saya gambarkan saja kira-kira area entry-nya di sini, di area Fibonacci-nya ini, support resisten Fibonacci. Di 1205 sampai 1170. Area entry ada di sini. Untuk TP pertama menggunakan Fibonacci juga. Sini TP pertama 1255. TP kedua ada di resistennya di 1320. Selanjutnya TP idealnya ada di resisten berikutnya. Ini TP jauh nih, yang mau hold lumayan lama di sini. 1435. Sedangkan untuk stop loss di bawah supportnya ini, di bawah support yang baru sekitar 1135. Jadi kalau close di bawah 1135, jangan ragu untuk cut loss. Jadi kalau kita gambarkan, kira-kira seperti ini. Oke, kalau digambarkan kira-kira seperti ini.
Jadi untuk AMRT cukup menarik untuk ditradingkan dalam 1 minggu ke depan. Jadi rekan-rekan silakan analisis kembali. Yang keempat, ada PPRE. Nah, ini bentuk chart dari PPRE. Saya perbesar sedikit. Nah, di sini terlihat jelas untuk PPRE ini sudah menembus sudah menembus resistannya. Asumsi kita akan lanjut ke resisten berikutnya. Bisa di sini, bisa sampai di sini gitu. Dan penembusan ini juga didukung oleh volume yang sangat besar. Serta MACD juga sudah berpotongan menuju arah ke atas dan histogram hijau sudah muncul. Dan di sini juga cenderung membentuk yang namanya double bottom ya. Walaupun tidak sempurna double bottomnya, ya ini cukup mendukung analisis teknikalnya. Kalau kita lihat secara bandarmologi untuk saham PPRE, di sini untuk PPRE terjadi akumulasi oleh saham ZP. Begitu, jadi cukup menarik ada akumulasi oleh ZP. Oke, jadi saya bantukan untuk membuat trading plan. Dengan TP pertama ada di sini, resisten terdekat di 187. TP keduanya ada di resisten berikutnya yang kecil ini. Untuk TP ketiga ini idealnya di resisten selanjutnya di 204. Sedangkan untuk area entry-nya ini bisa di harga terakhir di 177 sampai di area titik supportnya ini. Jadi bisa saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini titik entry-nya 172 sampai 177. Jadi kalau kita gambarkan, let's say entry di sini, stop loss-nya bisa kita gunakan sekitar 5% di 167. TP pertama di sini, TP kedua di sini, di garis putih TP kedua, TP ideal ada di sini. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini untuk PTPP. Untuk rise reward-nya cukup proporsional, sekitar 2,7. Jadi menarik untuk ditradingkan dalam 1 minggu ke depan. Silakan rekan-rekan sesuaikan dengan trading style rekan-rekan sekalian. Yang terakhir ada saham BSD, Bumi Serpong Damai. Nah, gambaran chartnya seperti ini ya, telah menembus resisten dan terjadi rejection 2 kali nih, di candlenya terjadi rejection. Itu artinya terjadi penolakan ketika dia ingin menembus ke bawah lagi gitu, ingin jebol supportnya ini, tapi terjadi rejection gitu. Dan asumsi kita dia akan melanjutkan sampai ke resistennya gitu, karena telah terjadi rejection. Secara bandarmologi untuk BSD ini dibeli oleh asing sekitar 5,6 miliar dan diakumulasi oleh AK dan ZP. Jadi ini sangat menarik ya untuk BSD. Secara teknikal menarik, bandarmologinya juga menarik gitu. Silakan dipertimbangkan. Oke, jadi saya sudah gambarkan Fibonacci-nya. Jadi di sini terlihat jelas berada di area support resisten menggunakan Fibonacci di area 1035 sampai 1020. Jadi itu bisa menjadi area entry-nya kita. Kita gunakan Fibonacci ini. Ini area entry 1020 sampai 1035. Untuk TP pertama kita gunakan di sini resisten terdekatnya di 1080. TP kedua resisten berikutnya di sini saya gambarkan sekitar harga 1160. Dan TP idealnya di resisten berikutnya di 1215. Untuk stop loss-nya di bawah resisten sekitar 970. Untuk stop loss-nya di 970. Di bawah support yang baru maksud saya. Jaga-jaga dia jebol support ini. Oke, saya hapus dulu Fibonacci-nya. Dan kalau digambarkan trading plan-nya kurang lebih seperti ini. Stop loss sekitar 4,90%. TP pertama di sini, TP kedua di sini, dan TP idealnya ada di 1215.
dengan rasio 3,9 dan itu sangat menarik. Oke, untuk BSD kira-kira seperti ini. Silakan disesuaikan dengan analisis rekan-rekan sekalian. Jadi saya rasa itu 5 saham-saham yang berpotensi untuk naik dalam 1 minggu ke depan. Silakan teman-teman analisis ulang sesuai style rekan-rekan sekalian. Dan saya rasa demikian. Terima kasih. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.